Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, tak lupa juga Gusti selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah terlebih dahulu sama-sama kita menyampaikan selawat dan salam tentunya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkabullah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah, tentunya pada malam hari ini dalam memperoleh sesuatu harta dan benda tentang mendatangkan uang dalam waktu yang singkat, seperti halnya saudara-saudara memperoleh uang dengan cepat. Hal ini bukanlah hal yang mustahil saudaraku, dengan satu catatan, asalkan kita mau melakukan upaya atau ikhtiar dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dan pada hari ini Gusli akan membagikan ilmu satu buah amalan pendek yang insya Allah untuk dalam hal ini bisa untuk mendapatkan uang dalam semalam, tetapi perlu saudaraku pahami makna yang saya ucapkan ini. Untuk yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki kepercayaan dan keyakinan yang sama ketika saudaraku menjalankan amalan yang saya bagikan ini. Tentu saja banyak orang yang merasa kecewa tidak berhasil karena amalan mereka yang mereka lakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ini karena apa? Hal ini terjadi karena mereka tidak serius dan tidak fokus dalam melaksanakan amalan-amalan yang sudah Gusti bagikan. Jadi jika kita serius dan kita berkomitmen dalam menjalankan apapun amalan yang Gusti sampaikan ini, maka insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya perlu menunggu waktu, ya. Kita hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan hasilnya. Itu saja sebetulnya. Baiklah saudara-saudaraku, tentunya dalam mendatangkan uang tersebut ada satu ilmu kudus, yang dapat membantu saudaraku dalam mendatangkan rezeki dengan secepatnya. Dan beberapa orang telah merasakan manfaat secara realita dan nyata. Dan keajaiban terjadi ketika mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan mereka mampu mengatasi segala macam permasalahan kehidupan mereka dan berbagai seluruh problema dalam rumah tangganya. Salah satu amalan yang akan Gusti ijazahkan ini adalah amalan kekayaan, yang mana dalam surat Al-Ikhlas yang berada di dalam Al-Quran, yang mana surat Al-Ikhlas itu dikenal sebagai amalan yang dapat mendatangkan harta benda, rezeki, dan membantu melunasi hutang. Itu sebetulnya dipahami. Namun pada faktanya, realitanya, walaupun hanya satu atau dua orang yang gagal, artinya ini khusus Gusti berikan suatu ketegasan. Kalau Anda menemui kegagalan saudaraku, artinya
masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ada beberapa hal kesalahan yang Anda lakukan sendiri. Coba diulang kembali, diresapi, direnungi, dicermati apa menjadi ucapan Gusli ini. Dari awal selalu Gusli sampaikan, dengan tidak adanya keyakinan, keseriusan, kefokusan, tentu saja apapun yang kita laksanakan akan menjadi sia-sia, ya. Jadi bagaimanakah cara sempurnanya mengamalkan dan menerapkan amalan surah Al-Ikhlas yang sebetulnya? Nah, artinya untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas ini khusus untuk mendatangkan rezeki berupa uang dengan cepat. Nah, ilmu ini bisa dilakukan pada malam hari atau siang hari, saudaraku. Sebenarnya tidak masalah. Tetapi kalau antara dua pilihan, mana yang lebih bagus, Gus? Siang hari atau malam hari? Itu kalau Gusli menyarankan untuk di malam hari, itu yang lebih maksimal, ya. Kenapa harus di malam hari? Satu, karena rata-rata kita sebagai manusia di malam hari itu hampir 90% tidak ada yang beraktivitas. Yang kedua, yang jelas situasinya juga akan lebih tenang dan kita dapat fokus dalam melaksanakan ibadah kita. Dan kalau kita menghitung dari rentang waktu, bisa saudaraku mulai itu sekitar jam 10 malam, saudaraku, ya. Yang pertama tentu saja saudaraku persiapkan seperti biasanya. Gusli selalu menyampaikan apapun bentuk amalannya dari Gusli harus diawali dengan bersuci terlebih dahulu atau berwudu, ya. Dan yang kedua, saudaraku harus ingat, pilih waktu yang tenang dan fokus untuk melaksanakan amalan tersebut. Jadi jangan di saat pikiran kita tidak tenang, badan kita sedang tidak stabil, kondisi kita emosinya tidak stabil, mending jadi tunda dulu. Artinya ketenangan itu dibutuhkan untuk apa? Supaya fokus kita itu bisa maksimal. Agar supaya apa? Cara mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta itu bisa semaksimal mungkin. Nah, itu harus dipahami. Setelah kita bersuci atau berwudu, langsung kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian seperti biasanya duduk bersila menghadap ke kiblat dengan kondisi yang tenang, fokus, keyakinan yang tinggi. Jangan berpikir yang macam-macam. Niatkan, ikhlaskan dalam hati kita, lillahi ta'ala. Semua ini aku lakukan semata-mata hanya karena Allah. Kemudian baru dibaca berulang surah Al-Ikhlas ini, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Itu dibaca berulang dan berulang kali, saudaraku. Nah, cara membacanya bagaimana? Baca surah Al-Ikhlas ini dengan perlahan-lahan. Artinya perlahan-lahan itu bukan karena tidak bersuara atau lambat. Artinya saudara-saudaraku tuh meresapi maknanya, ya, meresapi maknanya dari surah Al-Ikhlas itu sendiri dan memahami tujuan dari amalan yang saudara-saudara baca tersebut. Jadi jangan seperti orang membaca tapi kosong, tanpa meresapi, tanpa memaknai, dan tanpa tujuan jelas. Nah, itu syarat utamanya. Jadi saudaraku, usahakan untuk merasakan kehadiran Allah SWT itu saat saudara-saudaraku membaca setiap dari surat Al-Ikhlas ini. Itu caranya. Rasakan seakan-akan ada hadirnya Allah di depan kita. Dengan begitu kita akan semakin lebih dekat, kita bisa lebih meresapi, lebih fokus, dan situlah nanti hasilnya akan lebih maksimal. Dan menurut dari saran Gusli, kalau dirasa memungkinkan, kalau dirasa ada kesempatan, alangkah akan lebih baik lagi pelajari dari artinya surah Al-Ikhlas ini, tafsir surah Al-Ikhlas ini. Agar apa? Agar tujuannya kita bisa memahami dan terkoneksi batin spiritual kita semakin dalam dan tentunya semakin cepat reaksinya. Jadi bukan hanya semata-mata membaca tapi tidak tahu artinya dan tidak bisa memaknai. Yang lebih parahnya lagi tidak tahu tujuannya. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi, ya.
Pada kesempatan kali ini, metodenya adalah cara pembacaan surah Al-Ikhlas yang Gus ajarkan ini adalah bebas saudaraku mau berapapun yang saudaraku mau. Ya, artinya tidak harus sekian dan sekian. Setelah itu, solusi yang kelima yaitu melakukan doa khusus. Dan ingat, di saat saudara-saudaraku membaca surat Al-Ikhlas ini, fokuskan pikiran dan hati saudaraku pada tujuan mendapatkan rezeki berupa uang dengan cepat. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT dengan keyakinan dan harapan yang tinggi. Sampaikan permohonan itu secara jelas dan tulus. Begitu caranya. Memohon. Tentunya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah SWT. Minta kepada Allah memberikan rezeki yang tak terduga dalam hidup kita. Setelah itu kita berdoa memohon kepada Allah SWT berhajat. Saudaraku terkabulkan dan secepat-cepatnya malam ini atau dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, di sini sekali lagi perlu ditegaskan, saudaraku. Jadi harus dipahami etika tata cara memaknai dari surah Al-Ikhlas itu sendiri. Kita harus paham. Jangan semata-mata berwudu, sholat hajat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian berdoa tanpa kita merasakan, tanpa kita memaknai, tanpa kita meresapi, tanpa kita menyampaikan tujuan kita dengan pasti. Semuanya pasti sia-sia. Nah, dari hasil survei yang sudah Gus lakukan, dari beberapa orang sudah mempraktekkan dengan metode seperti ini. Setelah mereka gagal yang pertama, kedua, kemudian ketiga, bertanya kepada Gus, di mana letak kesalahan saya? Ternyata adanya kurang fokus dan kurang keyakinannya dalam pelaksanaan. Coba dari ketiga dulu lagi. Alhamdulillah saudara. Setelah apa yang Gus sampaikan ini mereka laksanakan, mereka ikuti, alhamdulillah. Memang betul faktanya Allah tuh maha memberi untuk setiap hambanya. Apapun yang kita minta, Allah tuh baik kok. Apapun kita minta pasti dikasih. Itu sudah menjadi janji Allah. Jika engkau menginginkan suatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Hanya saja kita sendiri kadang tidak tahu tata caranya. Nah, maka dari itu di sini saya tegaskan, begitulah cara meminta rezeki kepada Allah secepat kilat dengan perantara satu, kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas banyak-banyaknya, kemudian berdoa, dan bagaimana cara pelaksanaannya sudah Gus sebutkan tadi, ya. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga dimanapun saja yang berada di rahmatullah Allah. Gus rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini, dan khusus untuk saudaraku yang saat ini sedang memiliki permasalahan tentang apapun itu, sesulit apapun hajatnya, sebesar apapun pokok permasalahannya, insya Allah akan Gus bantu dengan cara silahkan tulis di kolom komentar qabiltu dan tuliskan apa menjadi hajatnya. Insya Allah nanti akan Gus aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku saat ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, istighfar shiratal mustaqim. Amin. Amin ya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saudara-saudaraku, untuk pada kesempatan kali ini Gusli cukup sampai di sini dulu. Sedikit pesan terakhir dari Gusli untuk saudaraku yang saat ini mungkin baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun, membesarkan channel Jalan Surga ini agar bisa kedepannya bertumbuh semakin berkembang, bisa lebih baik, dan bisa bermanfaat untuk umat dimanapun saja berada. Dengan cara silahkan bantu tekan tombol subscribe di bawah video ini, tekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Dan khusus seluruh saudaraku yang menyimak video dan audio ini, dan terutama aku terkhusus juga untuk yang sudah menekan tombol subscribe pada video ini dan sudah membagikan video ini ke sosial media manapun, Gusli doakan semoga detik ini juga, saat ini juga, apapun yang menjadi hajat saudaraku
secepatnya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, khilaf kata dalam tutur katanya. Karena pada hakikatnya sama-sama kita ketahui kita manusia tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi mohon dimaafkan. Tak lupa juga puji ucapkan dibuat terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh saudaraku, para pencinta di dalam surga dimanapun saja berada yang telah meluangkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.